bisnis konstruksi dan properti ini merupakan pembahasan materi dari mata pelajaran perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang membangun sarana dan prasarana umum. Bisnis konstruksi memiliki hubungan erat dengan bisnis properti. Pada konstruksi biasanya hanya membangun sarana dan prasarana, sedangkan di bisnis properti membangun atau menyewa. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business dan dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Maksudnya sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan suatu keuntungan. Jadi, bisnis konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung atau building construction, pembangunan prasarana sipil atau civil engineer, serta instalasi mechanical dan electrical atau mechanical and electrical installation. Pada kegiatan konstruksi terdapat berbagai jenis pekerjaan. Suatu kegiatan konstruksi diawali dengan sebuah perencanaan yang baik. Pada dasarnya, bisnis properti merupakan bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan, terutama di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, memungkinkan bisnis Ada 4 aspek-aspek bisnis properti. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga, aspek organisasi dan manajemen. Dan terakhir, aspek ekonomi dan keuangan. Adapun tujuan dari bisnis properti yaitu yang pertama mencari keuntungan atau profit, yang kedua mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, yang ketiga pertumbuhan perusahaan, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Jenis-jenis properti yang pertama, bisnis tanah. Bisnis tanah merupakan bisnis yang paling menguntungkan dibandingkan dengan jenis properti lainnya. Bisnis tanah menjadi komoditas yang menjanjikan untuk membangun rumah tinggal, baik secara perorangan atau komoditas di perumahan. Namun saat ini banyak bisnis tanah yang berupa menyediakan lahan dalam bentuk leveling yang dapat dibangun apa saja dan kapan saja. Di samping adalah contoh gambar dari bisnis. Adapun jenis-jenis properti yang kedua yaitu usaha ruko. Ruko merupakan sejenis toko yang memiliki luas menengah dan tidak terlalu luas. Ruko dapat dijadikan sebagai tempat bisnis baik berupa pertokoan maupun perkantoran. Ruko dapat dijadikan sebagai tempat bisnis sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Hal inilah yang menjadikan harga ruko lebih mahal dibandingkan dengan harga suatu rumah. Jenis-jenis properti yang ketiga, penyewaan properti. Penyewaan properti akan dilakukan oleh perusahaan kecil yang tidak memiliki modal banyak dan karyawan juga tidak terlalu banyak. Penyewaan properti dapat berbentuk penyewaan ruko atau perkantoran. Perusahaan kecil akan lebih memilih sewa ruko dibandingkan dengan membelinya.